Anies pun berharap ilmu yang didapat dia nantinya bisa menjadi kontribusi nyata bagi bangsa dan lingkungan sekitar. Di tengah dunia media sosial yang penuh flexing oleh para pejabat dan artis-artis, pamer mobil, pamer jabatan, pamer liburan. Kadang kita lupa bahwa ada bentuk pencapaian yang jauh lebih sunyi, tapi jauh lebih bermakna. Dan hari ini kisah itu datang dari keluarga mantan calon presiden Indonesia, Pak Anies Baswedan. Halo warga, apa kabar? Sehat ya? Tetap kuat, kuatkan hati, kuatkan iman. Pokoknya kuat-kuatin aja deh hidup di negeri ini. Baru-baru ini putri sulungnya Anies Baswedan, Mutiara Anissa Baswedan, atau biasa kita panggil Tia, resmi meraih gelar Master of Education dari Harvard. Tapi yang membuat kita rasa tersentuh bukan cuman nama besar Harvard, melainkan perjuangan di balik toga itu. Dalam unggahan Instagram pribadinya, Pak Anies mengaku sangat haru melihat momen wisuda putrinya itu. Bayangkan dia naik ke panggung wisuda sambil menggendong anaknya yang masih bayi. Sementara sang suami Ali Saleh Al-Huraibi berdiri menyambut di sisi panggung. Dan disitulah banyak orang tiba-tiba sadar bahwa kehidupan nyata ternyata tidak seindah kata-kata. Karena di balik foto wisuda yang elegan itu ada malam-malam kurang tidur, ada tugas akademik yang menumpuk, ada tangisan bayi, ada rasa lelah, ada rasa takut, dan ada perjuangan menjadi keluarga muda di negeri orang. Pak Anies sendiri mengaku sempat khawatir saat melepaskan Tia dan keluarganya ke Amerika. Karena menjadi orang tua yang baru saja sudah sulit, apalagi harus dijalani sambil kuliah di Harvard, Amerika Serikat. Kampus yang terkenal dengan tekanan-tekanan akademiknya. Dan jujur saja buat saya masuk Harvard mungkin terdengar seperti dunia lain. Tapi justru disitulah nilai inspiratifnya. Karena pencapaian besar tidak lahir dari hidup yang mudah, melainkan kemampuan bertahan saat hidup terasa berat. Pak Anies mengatakan ijazah yang diterima Tia bukan sekedar simbol akademik, tapi simbol dari kesabaran, kerjasama, dan ketangguhan hati sebuah keluarga muda. Dan mungkin itulah definisi pendidikan yang sebenarnya. Bukan hanya soal nilai, tapi tentang proses menjadi manusia yang lebih kuat. Di tengah kerasnya dunia hari ini, kisah seperti ini terasa menenangkan. Karena ia mengingatkan kita bahwa perjuangan diam-diam tetap punya arti besar. Bahwa seorang ibu tetap bisa bermimpi, keluarga kecil tetap bisa bertahan. Dan bahwa ilmu pengetahuan tetap menjadi jalan untuk memberi manfaat bagi banyak orang. Anies pun berharap ilmu yang didapat dia nantinya bisa menjadi kontribusi nyata bagi bangsa dan lingkungan sekitar. Dari cerita ini mungkin ada satu pelajaran sederhana yang bisa kita ambil. Kesuksesan bukan tentang siapa yang paling sering dipuji, tapi siapa yang tetap berjalan meski lelah. Karena gelar itu akhirnya bukan cuma soal nilai akademik,
melainkan simbol dari nilai kesabaran, kerjasama, dan daya tahan sebuah keluarga muda. Pak Anies sendiri menulis bahwa ijazah tersebut adalah bukti dari harga perjuangan yang dibayar bersama-sama. Dan jujur saja, di tengah timeline media sosial yang isinya flexing, pencitraan, dan perang komentar politik, kisah seperti ini terasa lebih manusiawi. Karena kadang orang lupa tokoh politik juga punya sisi sebagai orang tua. Punya rasa cemas, punya rasa bangga, dan punya momen haru seperti keluarga lainnya. Anies pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan studi dia dan keluarganya. Ia berharap ilmu yang didapat dia bisa menjadi bekal untuk memberi kontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Dan lagi-lagi dari cerita ini mungkin ada satu hal yang bisa kita ambil. Kesuksesan besar sering lahir dari perjuangan yang diam-diam. Bukan yang paling ramai di media sosial, bukan yang paling viral, tapi yang tetap bertahan meski lelah. Karena pada akhirnya wisuda bukan cuma soal toga dan ijazah, tapi tentang siapa yang berhasil melewati badai dan tetap sampai di garis akhir. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.